Hai, selamat sore adik-adik. Waduh, Kak Gesi senang sekali. Hari ini hari Minggu ya. Kita mau siap-siap ibadah lagi. Adik-adik di rumah ditemani siapa ya? Temani siapa ya? Ada papa, mama, kakak, adik? Ada semua? Nah, Kak Gesi juga sore hari ini akan ditemani oleh Kak Lena dan Mutiara. Mana ya? Yo, cepat. Stop. By the way, kalian udah mandi nggak? Ini mau ibadah loh. Udah dong, Kak. Udah dong, Kak. Oke. Kalau kakak-kakak udah mandi di sini, kalian udah mandi nggak di rumah? Udah mandi nggak? Oke, sudah siap ibadah semua ya berarti ya. Sudah siap pakai baju rapi dan sudah siapkan Alkitabnya. Kita mau berdoa pada sore hari ini. Ikutin Kak Gesi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami siap untuk beribadah bersama-sama. Tuhan tolong dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Haleluya! Amin! Salam sejahtera. Mana suaranya? Salam sejahtera. Puji Tuhan, sudah siap untuk memuji Tuhan sore hari ini? Kita akan menyanyi buat Tuhan, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, dan bertambah tingginya kasih Tuhan dalam hidup kita. Musik! Siap! Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Puji Tuhan. Adik-adik, kasih Yesus tidak hanya lebar, tidak hanya tinggi, tidak hanya dalam, tetapi kasih Yesus itu iya, kasih Yesus itu indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Itulah kasih Tuhanku. Siap nyanyi lagi? Musik! Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Mana gerakannya? Kasih Yesus, indah-indah, oh
Adik-adik di rumah silahkan duduk kembali. Ayo, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Cun. Puji Tuhan. Halo, selamat sore adik-adik yang manis. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Adik-adik ada sukacita enggak? Kalau yang sukacita katakan yes. Salam sejahtera. Adik-adik, kita sudah lama tidak bertemu secara langsung ya. Adik-adik kangen enggak sama Tante Cun? Tante Cun kangen loh sama adik-adik ya. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik atas kemurahannya. Adik-adik dapat menikmati firman Tuhan melalui sekolah minggu online ya. Pada saat sore hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Tante ingat lu ya, firman Tuhan yang minggu lalu Tante Ketut membawa dengan judul apa adik-adik? Siapa ingat? Ayo ya, yaitu mengasihi saudara. Adik-adik kan punya saudara ya, punya kakak, punya adik. Adik-adik sayang enggak sama adiknya? Jangan suka ganggu adik ya, jangan suka bentak-bentak adik, jangan suka berkelahi. Soalnya kita jadi anak Tuhan harus saling kasih mengasihi ya adik-adik. Nah, sore hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan dengan judul Memperhatikan Pelayan. Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ya. Pelayan itu apa sih adik-adik? Ayo, siapa bisa jawab? Pelayan itu adalah pembantu. Pembantu itu entah adik-adik kan pasti punya pembantu di rumah. Pembantu itu entah adik panggil dia bibi, soster, atau mbak, ya sembarang ya adik-adik panggil ya. Nah, Tante minta tolong dibacakan ayat Lukas ayat 7 ayat 2, pasal 7 ayat 2 ya. Lukas pasal 7 ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dan Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Nah adik-adik, ini seorang perwira ya. Kisah seorang perwira. Dia sangat baik hati dan murah hati. Bahkan dia sungguh-sungguh telah menunjukkan kasihnya yang tulus kepada sesama ya. Dan juga dia mempunyai seorang hamba. Hambanya itu dikatakan di Lukas 7 ayat 2, dia sakit. Dia sangat menghargai hambanya dan sangat menyayanginya karena hambanya ini bekerja dengan baik ya. Dan di Korintus di Kisah Rasul tadi ya mengatakan konteks saat itu bagi orang-orang Yahudi ada larangan keras ya. Apa itu larangannya adik-adik? Ya, larangannya bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, perwira ini kan bukan orang Yahudi adik-adik, dia orang Romawi. Tetapi perwira ini pergaulannya sangat luas, bahkan di kalangan-kalangan tua-tua orang Yahudi. Dan dia sangat mengasihi orang Yahudi. Dan juga dia pernah membiayain untuk mendirikan rumah ibadat orang Yahudi. Nah, pada suatu hari adik-adik, perwira ini bingung. Dia mondar mandir, keluar masuk.
Apa yang dia bingungkan adik-adik? Ayo, siapa bisa jawab? Tadi kan di Lukas 7 ayat 2 mengatakan apa? Hambanya sakit keras dan hampir mati. Hambanya ini berbaring adik-adik di tempat pembaringan, dan dia sudah menderita sangat lama ya. Dan perwira ini mengingat bahwa dia pernah dengar Tuhan Yesus akan masuk ke Kapernaum ya. Dia dengar bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa ya, menyembuhkan orang buta dan melihat, dan orang lumpuh berjalan ya. Lantas dia pikir, saya ini kan bukan orang Yahudi, bagaimana saya akan menemui Tuhan Yesus? Dan dia punya ide adik-adik. Dia panggil beberapa temannya, tua-tua orang Yahudi, untuk menemui Tuhan Yesus, mau minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit ini, dengan pesan bahwa Tuhan perwira ini, tua-tua orang Yahudi ini harus mengatakan pada Tuhan Yesus, berkata sepatah kata saja maka hambanya akan sembuh. Dan Tuhan Yesus bersama tua-tua orang Yahudi ini pergi menemui Tuhan Yesus ya. Nah, tapi di tengah jalan dia bertemu dengan perwira ini. Perwira ini mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di dalam rumahku ya, karena Engkau katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh ya. Lantas Tuhan Yesus menjadi heran ya, kenapa perwira ini berkata demikian ya. Dia memuji iman daripada perwira ini. Tuhan Yesus menoleh kepada tua-tua orang Yahudi. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Dan Tuhan Yesus menoleh lagi kepada perwira ini dan mengatakan kepada perwira ini, pulanglah, maka jadilah seperti imanmu, atau jadilah seperti kehendakmu. Nah, jadi perwira ini adik-adik, dia bersama tua-tua Yahudi berangkat pulang ya, dan menemui hambanya sedang meloncat-loncat karena sudah bisa berjalan. Adik-adik, tante mau memberi contoh ya. Ini ada kota benteng ya. Kota benteng ini ada sebuah pintu gerbang ya. Pintu gerbang ini dia tertutup, tidak gampang orang sembarang masuk ya. Tidak gampang orang sembarang masuk ke pintu ini ya. Dan pintu ini tertutup, dan tante akan memberi nama pintu ini yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa tante memberi nama Tuhan Yesus Kristus? Ya, karena di Yohanes 10 ayat 7 mengatakan, Yohanes 10 ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, itu adik-adik firman-Nya bahwa Tuhan Yesus itu ke domba-domba melalui pintu ini ya. Dan pintu ini tertutup. Kalau pintu tertutup, kita buka dengan apa adik-adik? Kita perlukan apa? Kunci ya. Kita perlukan kunci. Kunci ini adalah iman ya. Kunci ini tante ada bawa dua kunci. Yang satu kunci percaya, yang satu kunci percaya dengan iman ya. Tante sekarang mau buka yang percaya ya. Tante buka, kretek. Tidak bisa terbuka adik-adik. Karena apa tidak bisa terbuka? Karena banyak orang percaya tidak sungguh-sungguh, ragu-ragu akan kuasa Tuhan ya, sehingga tidak bisa menggerakkan hatinya Tuhan Yesus untuk membuat mujizat. Tapi perwira ini adik-adik, dia dengan iman. Iman itu apa sih adik-adik? Ayo, siapa bisa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Sama seperti perwira ini adik-adik, dia belum melihat hambanya sembuh, tetapi dia percaya dengan iman bahwa kalau Tuhan Yesus sudah berkata sepatah kata saja, maka hambanya sudah sembuh. Ya adik-adik,
Dan firman Tuhan ini sehingga perwira ini dapat menggerakkan hatinya Tuhan Yesus sehingga pintu ini terbuka, ya, dan terjadilah mujizat. Mujizat adalah hambanya sembuh dari lumpuh. Nah, adik-adik, dan sekarang tante mau tanya ya, kalau adik-adik di rumah bersama papa, mama, bersama bibi, mbak, suster, andai kata papa mamanya pergi keluar kota, adik-adik dengan siapa? Ya pasti dengan bibinya atau suster atau mbak yang selalu menyediakan keperluan adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik jangan marah sama pembantu ya. Jangan suka marah-marah, jangan suka bentak-bentak. Nanti kalau pembantunya berhenti, siapa yang capek? Kan mama, kasihan kan? Oleh sebab itu, sekalipun dia pembantu, kita harus menghargainya ya, sama seperti perwira ini. Andai kata pembantu adik-adik sakit, adik-adik doakan dengan iman percaya seperti perwira ini. Nah, kita harus saling mengasihi ya. Harus saling mengasihi seperti ini ya adik-adik ya. Saling bergandengan tangan ya, mengasihi satu dengan yang lain. Seperti ayat hafalannya, yaitu ayat hafalan adik-adik 1 Yohanes 3 ayat 11. Kita harus saling mengasihi ya. Kita harus saling mengasihi. Nanti ayat ini dihafal ya. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan? Orang yang punya kasih Tuhan, dia bisa mengasihi semuanya. Minggu lalu, mengasihi saudara dan mengasihi orang tua. Hari ini kita belajar bagaimana mengasihi sesama kita semuanya. Para pelayan-pelayan juga, mbak-mbak di rumah. Hayo, siapa yang suka marah-marah sama mbak-mbaknya di rumah? Hayo, gak boleh ya. Orang yang punya kasih Tuhan, sikapnya pastiin indah. Kita nyanyikan kembali pujian, kasih Yesus indah-indah oh indah. Haleluya. Ikutin gerakan kakak-kakak di belakang ya. Yeay! Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lagi. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan, sikap berdoa. Nanti Tante Cun akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami. Ajarilah kami seperti perwira yang mempunyai iman yang teguh dan bisa mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.